Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di kesempatan sore ini saya bertemu dengan Mbak Ros. Mbak Ros ini asli mana ya? Asli Lampung. Lampung. Nah, udah di Hong Kong tuh udah berapa tahun di Hong Kong? Udah 3 tahun. Ya, alhamdulillah. Nah, kemarin tuh saya takjub ya, Masya ternyata Allah, takjub. Mbak Ros itu punya hafalan Al-Quran gitu. Kan kita di sini di Hong Kong ini kan pasti sama-sama sibuk dengan kerjaan rumah tangga ya, ngurus majikan, masak atau belanja atau apapun itu. Yang namanya kerja di Hong Kong kan kita harus on time ya, maksudnya kita ikut aturan majikan. Iya. Nah, itu siasatnya bagaimana? Ada siasat ya. Bagaimana kita mensiasati agar kita itu tetap bisa mengkaji Al-Quran, bisa menghafalkan Al-Quran gitu, masih bisa mentadaburi Al-Quran, mengamalkan Al-Quran setiap hari, setiap waktu dan ada kesempatan dalam keseharian kita. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Sebenarnya saya ya bukan hafid atau gimana ya, tapi saya belajar untuk bisa sedikit demi sedikit menghafal Al-Quran, karena Al-Quran itu kan penyelamat kita di akhirat kelak. Terus kita kerja kalau kita kerja niat lillahi ta'ala, pasti Allah akan mempermudahkan kita untuk belajar dalam kebaikan. Kan kita mempelajari Al-Quran kan baik, salah satunya baik, makanya Allah mempermudahkan kita untuk kita belajar walaupun sedikit ilmu yang kita bisa, ya kita dapatkan, kita amalkan. Contohnya menghafal Al-Quran. Biasanya kalau ada waktu luang, terus kalau ada waktu istirahat itu, lihat satu demi satu ayat Al-Quran saya hafal. Ya enggak sekaligus kita bisa hafal dalam sehari berapa juz gitu, enggak. Kita hafalnya sehari kadang-kadang 2 ayat, sehari 3 ayat itu udah alhamdulillahirabbil alamin. Makanya kalau ada waktu, kita sisihkan waktu itu untuk bisa bermanfaat, contohnya ya menghafal Al-Quran tersebut. Jadi perharinya itu Kadang-kadang 3 ayat, udah 4 ayat itu alhamdulillah banget. nah itu waktunya membaca menghafalnya apa? Kan kita kerja, waktu yang apa itu yang membuat kita itu sepertinya mudah untuk iya, mengkajinya. waktu habis sholat. Misalnya kita kan dari nama ikut orang ya, dari pagi kita kerja, terus kalau kita habis sholat itu kan ada waktu untuk kita istirahat. Nah, waktu istirahat itu kita untuk bisa menghafalkan. Kan kalau kita habis sholat itu pikiran masih jernih, masih punya wudhu, masih pokoknya pikiran jernih gitu ya. Kalau untuk menghafal itu kan kita harus pikiran tenang, harus ikhlas. Kalau kita ikhlas, ridho, insya Allah apalannya masuk lah. Masya Allah. Nah, demikian pemirsa, semoga kita termotivasi, jangan sampai kita hilang semangat kita untuk membaca dan menghafalkan Al-Quran. Nah, di sini kan saya sendiri sebagai BMI ya, di sini tuh jaga 2 anak. Ya. Anak itu ya alhamdulillah super aktif, terus istirahatnya kan pasti malam. Anaknya ini waktu istirahatnya kapan, terus bangunnya itu jam berapa? Istirahat itu karena saya jaga nenek, kakek kan dia orang tua, jadi sedikit-sedikit tidur, sedikit-sedikit istirahat. Nah, pada waktu itulah kita bisa menghafal, kita bisa melihat Al-Quran. Jadi semuanya itu tergantung niat kita ya. Kalau kita ada niat baik, insya Allah Allah itu akan Masya Allah, memudahkan ya, pasti. keinginan kita, niat kita itu seperti apa ya. Yang penting niat kita lillahi ta'ala, pasti Allah permudah. Alhamdulillah, terima kasih ya Mbak Ros atas Sama-sama, kesempatan di sore Ibu ini. Ustaz. Seperti itu, saya juga masih belajar untuk memperbaiki diri. Saya masih banyak kesalahan yang harus sama-sama belajar. Semoga Allah mudahkan segala urusan kita, teman-teman dengan usia kita, dan Allah berikan rezeki yang berlimpah. Amin, Masya Allah. Semoga kita disatukan di dunia hingga ke akhirat. Masya Allah, amin ya rabbal alamin. Nah, pemirsa, demikian yang dapat saya bagikan. Semoga apa yang saya buat hari ini, sore ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya, terutama bagaimana cara kita mendekati Al-Quran, bagaimana cara kita membaca dan menghafalkan dan sampai mengamalkannya.
semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.